salah satu contoh penerapan dari teorema Bayes ya. Jadi ini ada prior ya, sebuah distribusi normal Gaussian ya. Kemudian ada suatu kejadian dan kemudian ini adalah fungsi dari likelihood-nya ya. Dan gabungan antara keduanya ini ya dibagi dengan peluang kejadian merupakan probabilitas posterior yang ada di sini. Yang di tengah yang merah ini. Jadi posterior itu merupakan ya, sebuah pembobotan yang presisi antara sebelumnya ya. Kemudian dan data sendiri ya. Dan datanya. Kemudian ya kalau kita terapkan pada regresi linear ya, dia merupakan fungsi optimasi dari fitting data itu. Ini kan ada beberapa titik ya, ini ada X, ada Y ya. Maka sebenarnya kalau di dalam komputer itu dia akan melakukan fitting. Kayak kalian mau fitting baju buat apa misalnya. Buat acara wisuda misalnya. Namanya fitting itu kan pasti kan yang dikasih yang longgar dulu. Nggak mungkin dikasih yang sempit dulu ya. Yang longgar dulu ya. Longgar dulu ntar lama-lama dipasin sehingga pas ya. Jadi akan dikasih garis, kemudian nanti akan dilakukan fitting terus menerus ya. Sampai terjadilah sesuatu yang pas ya. Ini fittingnya pas nih udah, yang garis putus-putus ya. Jadi awalnya belum pas. Ya. Dari horizontal nggak pas, kemudian gini, gini, dan gini ya. Ngepaskannya berdasarkan apa? Berdasarkan error ya. Ini ada error. Jadi kalau kita yang pertama kita kasih garis, errornya besar. Kemudian yang kedua ada lagi error. Dan seterusnya sehingga error yang paling kecil lah yang akan diambil. Gitu ya. Kejadian aslinya dalam komputasi ya. Nah, ini ngepasinnya ini berdasarkan teorema Bayes dia. Kemudian pada Bayesian linear regression ya, itu juga mengenal yang namanya prior dan likelihood ya. Seperti yang tadi itu ya. Nah, ini kalau ada regresi ini dia kan melakukan fitting ya, berkali-kali ya. Ya sehingga rata-ratanya adalah atau posteriornya adalah yang hitam ini ya. Berdasarkan Bayesian rule ya. Atau teorema Bayes ya. Kemudian kalau di dalam regresi linear ya ini juga sama ya. Di dalam komputer itu akan mencoba beribu-ribu kali garis ya. Dan kemudian dihitung sampai posteriornya yang paling terakhir itu ya. Makanya kalau kalian lakukan regresi linear dari Excel sama dari R atau dari Python itu bisa aja beda-beda ya. Kenapa bisa beda-beda ya? Dia kan akan melakukan random sampling dia. Bikin garisnya dia random. Sehingga dipilih yang paling bagus. Nah, samplingan dari berbagai macam program itu kan berbeda-beda ya, tergantung yang dia pakai apa. Ya, jadi makin rapat regresinya makin bagus ya, garis regresinya. Kemudian ini adalah posterior distribusi posterior ya. Yang kalau kita petakan itu ya, bentuknya begini ya. Dan kemudian dia punya probabilitas ya, yang dinamakan threshold, gini kita tentukan threshold. Ya. Dan kadang-kadang dia punya dua threshold juga. Kemudian ya tadi ya, dari linear regression tadi ya,
fungsinya adalah menseleksi model ya. Jadi dia akan menseleksi garis mana yang paling akurat dalam memodelkan titik-titik ini gitu. Nanti akan dicoba ya. Jadi ini adalah penerapan salah satu contoh kecil ya, penerapan Bayesian teorema pada regresi linear ya. Jadi dia garis-garisnya ini akan dipilih dengan menggunakan posterior probability ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan coba ya. Gimana sih regresi linear bisa dibentuk ya dari R. Nah, kita akan coba nanti. Sambil dibuka R-nya ya. Yang kemarin itu ya. Yang kemarin udah selesai belum ya latihan R-nya? Nanti kita akan sampai ke sana juga ya. Tapi kita kemarin belum selesai pengenalan R-nya. Kita lanjutin dulu aja ya. Kemarin sampai mana ya? Sampai vektor ya. Ya dibuka lagi ya yang kemarin itu ya. Izin Pak. Kenapa? Kemarin sampai yang disusun di kolom terlebih dahulu Pak. Yang disusun di kolom. Nah, ini ya, sampai sini ya. Ya, kalau gitu dibuka lagi skripnya ya. Udah disimpan kan? Disimpan kan begini. File save. Nah, nanti ketika buka lagi, yang ini di running yang atasnya biar sudah tersedia. Cara runningnya adalah di blok kemudian diklik run. Ya, jadi terakhir itu adalah membuat matriks dengan cara menyusun kolom terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada lagi membuat array. Array itu adalah suatu nilai-nilai ya. Array itu bahasa komputer ya. Dalam komputer itu kan dia mengenalnya hanya array. Membuat array ya. Array dari C, green, yellow, kemudian dim C 332. Ini apa artinya ya? Kita run aja. Setelah run kemudian kita print A. Artinya dia akan membuat array ya. Berukuran ya 332 ini ya. 3 kali 3 kali 2 ya. Ini udah tiga dimensi ya arraynya ya. Barisnya 3, kolomnya 3, kemudian dia ada 2. Ini sudah 3 dimensi. Isinya apa? Isinya cuma green sama yellow doang, green yellow green yellow green yellow gitu-gitu terus. Gitu ya. Ini ya hasilnya ya. Hasil dari print A nih. Nah, nanti dicoba. Kalau B yang di print jadi apa gitu ya. Biar nanti terbiasa dulu dengan R ya.
Oke, kalau B di running ya. Yang B ini adalah matriksnya, array-nya adalah 3 kali 3 kali 3. Jadi baris 3, kolom 3, dan ada 3 buah ya. Isinya green sama yellow aja datanya. Ya. Kemudian misalnya kita mau bikin suatu nilai ya. Jadi kalau array itu biasanya adanya di bawah sini, ada di value ini. Dia belum jadi data. Data itu matrix, kemudian tabel ya. Tapi kalau misalnya suatu variabel masih berupa array. Bedanya apa? Bedanya adalah data itu biasanya sudah siap diolah. Kalau array itu masih ada di apa ya? Masih ada di awang-awang ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau array ini nggak bisa ditampilin ya. Cuman bisa di print aja ya. Sementara kalau matriks itu bisa ditampilkan di sini. Matriks M, kan kemarin udah bikin matriks M. Kayak misalnya ini ada lampu merah, isinya adalah hijau, hijau, kuning, kuning, merah, merah, hijau. Nah. Jadi kalau kita bikin array ya, variabel ya, masuknya ke value sini, di sini, di bawah sini. Belum jadi data. Oke, kemudian menentukan kategori pada data kategorik. Contohnya ya, ini kita kan punya tadi lampu merah tadi ya. Nah, itu kategori datanya apa ya? Maka kita, ini nama yang ada di ujung ini bisa diganti-ganti ya. Yang fungsinya itu ada di sini, ada di pangkal tanda panah. Ya ini kalau kita run ya, akan ada faktor dari lampu ya, lampu merah tadi ya. Artinya tipe datanya apa ya. Kalau mau dilihat di print aja. Faktor-faktornya ternyata ada yang sama ya, hijau, kuning, sama merah ya. Jadi dari data komposit yang ini kan ada banyak yang sama ya. Jadi si faktor ini adalah memisahkan yang sama ya, kayak faktorial itu ya. Jadi nilai-nilai yang sama dipisahkan, hanya ketemu 3 yang sama, yaitu adalah hijau, kuning, dan merah. Jadi faktor itu bisa pada kategori apapun. Misalnya mau cari nama orang yang sama ya, dia bisa tuh pakai faktor tadi. Kemudian menentukan jumlah kategori pada data. Print and level faktor lampu tadi. Jumlahnya 3. Apa saja? Hijau, kuning, dan merah tadi. Hijau, kuning, dan merah. Jumlahnya 3. Atau bisa juga begini ya, and level faktor lampu merah. Bisa juga. Sama, jumlahnya 3. Atas dan bawah ini sama ya. Nah, silakan dicoba dulu.
Gimana, udah? Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Ini adalah membuat data frame ya. Data frame itu adalah tabel. Gampangnya gitu. Tabel itu isinya bisa macam-macam, bisa huruf, angka ya, nilai, koma, titik ya. Misalnya adalah BM